Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairatul Munawwarah dengan NIM akhir 044. Di sini saya akan membuat video presentasi yang ditugaskan oleh Ibu dosen Ida Wahyuni SHMH dengan yang mengampu mata kuliah hukum perundang-undangan. Pada slide pertama, saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu berikan analisis saudara tentang pentingnya teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam menghasilkan produk hukum yang baik, jelas, dan memiliki kepastian hukum. Dalam jawaban saudara, jelaskan bagaimana bahasa hukum, struktur peraturan, dan teknik perumusan norma mempengaruhi kualitas suatu peraturan perundang-undangan. Jadi, saya akan menjawabnya. Menurut saya, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan produk hukum yang berkualitas. Teknik penyusunan peraturan merupakan pedoman yang digunakan agar suatu peraturan dapat disusun secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahasa hukum yang digunakan itu harus jelas, baku, dan tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, struktur peraturan juga harus tersusun secara runtun agar mudah difahami. Teknik perumusan norma yang tepat akan memberikan kepastian hukum sehingga masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat memahami dan menerapkannya dengan baik. Oleh karena itu, teknik penyusunan peraturan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kualitas suatu peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya pada slide kedua, saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Jelaskan dan analisis secara kritis bagaimana posisi Pancasila mempengaruhi proses perumusan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baik, akan saya jawab. Pancasila merupakan segala sumber hukum negara yang memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia. Jadi, hal ini berarti bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus tercermin dalam setiap norma hukum yang dirumuskan. Menurut saya, posisi Pancasila sangat penting karena menjadi dasar sekaligus pedoman dalam pembentukan hukum nasional sehingga peraturan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pada slide ketiga, saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Uraikan bagaimana proses implementasi yang menunjukkan keberhasilan asas tersebut dalam penyelesaian persoalan hukum masyarakat. Jadi saya akan menjawabnya, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan itu mengkehendaki agar suatu peraturan benar-benar dibutuhkan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Implementasi asas ini dapat dilakukan melalui penyusunan naskah akademik, konsultasi publik, serta pengkajian terhadap kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat. Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan juga diperlukan untuk mengetahui apakah peraturan tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, keberhasilan asas ini dapat dilihat dari kemampuan suatu peraturan dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat serta menciptakan kepastian dan ketertiban hukum. Pada slide keempat, saya akan menjawab soal yang nomor 4 ini, yaitu tentang Proglasnas dan naskah akademik mempunyai peran penting dalam proses pembentukan undang-undang. Analisislah bagaimana kedua instrumen ini berkontribusi dalam menjaga kualitas, akuntabilitas, dan ekspektabilitas suatu undang-undang, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Jadi sini saya akan menjawabnya. Jadi Prolegnas dan Program Legislasi Nasional merupakan instrumen perencanaan pembentukan undang-undang yang bertujuan agar proses legislasi berjalan secara terarah dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan hukum nasional. Sementara itu, naskah akademik berfungsi sebagai landasan ilmiah yang memuat latar belakang, tujuan, serta urgensi pembentukan suatu undang-undang. Menurut saya, kedua instrumen tersebut sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas peraturan yang dibentuk, menjamin proses pembentukan undang-undang yang lebih akuntabel, serta meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap undang-undang tersebut. Dengan adanya Prolegnas dan naskah akademik, diharapkan undang-undang yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hukum perundang-undangan. Semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam sistem hukum Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.